kita sering mendengar ucapan atau omongan dari masyarakat. Dia mengatakan suara saya itu cuma satu. Apa itu bisa mengubah? Suara kita memang satu, ya. Tapi suara kita kan akumulasi nih. Iya. Akumulasi dan nantinya tentu menjadi bagian yang terpenting ketika suara kita sudah dijumlahkan. Pemilu yang sudah dilakukan ini memang mewakili suara rakyat dan juga kebijakan-kebijakan artinya responsif lah terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Pemilu itu adalah salah satu proses demokrasi kita dan hak suara kita adalah bentuk kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam acara Obras. Itu obrolan seputar demokrasi. Bersama saya Mulia Santoni, Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Marwan Indra Saputra. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak, terima kasih. Iya, sebelumnya kita perkenalkan beliau, Bapak Marwan ini adalah seorang rektor di ITBI, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Namun beliau sejatinya dulu pernah juga lama di birokrasi di Pemkab Kabupaten Indragiri Hulu, dan setahu saya sebelum menjadi rektor beliau juga pernah menjadi ketua STIE Indragiri Hulu yang cikal bakal awalnya dulu itu akan menjadi institut. Nah, kalau dulu ketua, sekarang beliau sudah menjadi rektor. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Marwan? Alhamdulillah Pak Santoni, yang berkat rahmat Allah SWT, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap perbincangan kita pada hari ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kemudian dari awal pembicaraan kita akan mencoba berbicara yang dasar dan ringan-ringan saja Pak. Kira-kira menurut Bapak, mengapa pemilu menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia? Oke, terima kasih Pak Santoni. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh KPU hari ini adalah suatu langkah besar menurut kami, karena memang melalui podcast ini tentunya nanti memberikan pencerahan juga kan kepada semua masyarakat kita terkait dengan pemilu. Dan tentunya pemilu yang sudah kita laksanakan beberapa tahun dulu punya dinamika yang luar biasa tentunya. Dan terakhir kita di Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah melakukan pada tahun 2024 ya kemarin Pak ya. Terakhir. Ya alhamdulillah dari pemilu itu kita sudah menghasilkan pimpinan kita, kepala daerah kita, perwakilan kita di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, sehingga berharap dengan terpilihnya para wakil-wakil kita itu nanti membuat suatu kebijakan-kebijakan, perubahan-perubahan yang bisa menginspirasi masyarakat kita lah. Artinya semua apa yang dikehendaki oleh masyarakat kita melalui pemilu bisa terakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh wakil-wakil kita yang duduk di lembaga-lembaga tertinggi negara. Ya, kita berharap orang-orang yang sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian bisa membuat kebijakan untuk perubahan ke depan yang lebih baik. Betul. Selanjutnya Pak Marwan, kita sering mendengar ucapan atau
omongan dari masyarakat. Dia mengatakan suara saya itu cuma satu. Apa itu bisa mengubah? Menurut Bapak kira-kira pernyataan ini seperti apa nih Pak? Kita akan menanggapinya. Terima kasih Pak Santoni. Jadi ini menarik pertanyaannya dan ini menjadi sesuatu yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Nah sebetulnya kita melihat suara kita memang satu, ya. Tapi suara kita kan akumulasi nih, akumulasi dan nantinya tentu menjadi bagian yang terpenting ketika suara kita sudah dijumlahkan. Itu satu gitu ya. Yang berikutnya lagi satu itu kan juga kalau kita melihat dari penghitungan suara di pemilu kita kan menentukan. Berubah satu saja itu kan bisa merubah hasil gitu. Dan ini terjadi di kabupaten kita, mungkin selisih berapa suara aja, mereka hasilnya tidak signifikan. Dan yang terpenting lagi, ketika satu suara ini kita bisa mempengaruhi yang lain ya dalam kelompok yang lebih besar, dan artinya apa yang kita sampaikan tadi memang menginspirasi masyarakat kita. Dan itu tentunya akan memberikan dampak perubahan yang luar biasa gitu. Jadi kita berharap jangan melihat satu suara kita yang ada gitu ya. Tapi lihatlah ini adalah memang momen demokrasi kedaulatan rakyat yang harus kita manfaatkan. Dan harus kita juga memberikan pencerahan kepada yang lain bahwa suara satu itu sangat menentukan di dalam proses demokrasi kita. Baik. Iya, kita kan melihat suara satu itu kan bisa membedakan hasilnya gitu. Terlebih dahulu sebelumnya kita juga ada aturan mengatakan 50% plus satu. Nah, berarti satu itulah yang akan menjadi pembedanya. Kalau tidak ada satu itu tidak ada kira-kira pemenangnya siapa, tentu bisa dikatakan ini draw gitu kan. Nah, jadi kita akan memberikan juga nanti kepemahaman kepada masyarakat bahwa suara satu yang dipunya oleh masing-masing pemilih itu tentu akan memberikan dampak yang signifikan untuk memberikan hasil yang terbaik pada pemilu dan pilkada. Kemudian Pak, kita melihat dari pemilu ke pemilu, kemudian dari pilkada ke pilkada, itu tingkat partisipasi masyarakat itu selalu menjadi sorotan. Bahkan di setiap kita melaksanakan pleno itu selalu bertanya berapa tingkat partisipasi masyarakatnya. Kemudian kita juga melihat inilah yang menjadi PR kita bersama, karena bagaimanapun setiap pilkada maupun pemilu ini masyarakat ini enggan datang ke TPS. Menurut Bapak, kenapa ini masyarakat kita ini sulit untuk datang ke TPS? Terima kasih Pak Santoni. Jadi ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Gitu. Partisipasi masyarakat juga artinya dibangun oleh keyakinan mereka, gitu. Keyakinan mereka terhadap sesuatu yang dihadapi mereka. Dan kita melihat juga pada tatanan pemilu tahun kemarin saja 2024, artinya generasi kita pemilih itu kan macam-macam tahapannya, Pak. Ada generasi X, Y, dan Z kita lihat itu ya. Dan yang paling banyak adalah generasi Y-nya itu, milenialnya. Artinya mereka lebih peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan, lebih banyak menggunakan beberapa teknologi yang digunakan, dan mereka bisa tahu gitu bagaimana kondisinya yang terjadi. Nah, masyarakat kita pada satu sisi memang banyak belajar dari medsos-medsos yang lain, tetapi perlu juga pendidikan yang lebih baik, sosialisasi yang lebih mendalam, bagaimana proses pemilu yang harus kita lakukan dan bagaimana peran suara yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya masyarakat itu kan perlu melihat dampaknya juga, respon daripada hasil suara yang sebelum-sebelumnya mereka lakukan. Nah, kita berharap pemilu yang sudah dilakukan ini memang mewakili suara rakyat dan juga kebijakan-kebijakan artinya responsif lah terhadap
apa yang dialami oleh masyarakat. Jadi proses itu semua tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu ini. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu saya kira cukup luar biasa, dan ini adalah momen besar dan satu langkah upaya yang terbaik, sehingga kita berharap partisipasi masyarakat kita di pemilu berikutnya bisa lebih baik tentunya. Baik Pak, kami juga dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu akan selalu berupaya Pak untuk mencari cara yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Ya. Pada saat ini di zaman Gen Z ini kan kita melihat bahwa pemilih pemula itu sudah mencapai, menurut statistik terakhir itu 55-60% itu adalah pemilih-pemilih. Ya, cukup besar Pak. Cukup besar sekali. Jadi kita berharap ini akan menentukan jalan demokrasi di Indonesia, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu akan mencoba jalur itu Pak. Kita melaksanakan podcast hari ini contohnya Pak. Betul. Nah, ini akan coba ini memasuki dunianya anak muda. Ya. Kemudian juga kita akan melakukan pendidikan pemilih berdasarkan segmen Pak. Ya. Baik itu segmen perempuan maupun segmen disabilitas. Karena bagaimanapun kan kalau disabilitas ini kita yang harus proaktif datang ke mereka, dan kita meyakini bahwa mereka juga harus diberikan hak yang sama seperti yang lainnya. Ya. Selanjutnya Pak Rektor, kalau menurut Pak Rektor kira-kira kita sudah berupaya untuk melaksanakan sosialisasi, kira-kira apa dampak bagi warga jika dia tidak menggunakan hak pilihnya? Kira-kira. Ya. Jadi ketika memang seseorang tidak menggunakan hak pilih, tentu nanti akan berpengaruh terhadap legitimasi daripada orang-orang yang duduk di perwakilan kita. Iya. Dan tentunya dari mereka yang duduk dari suara kita kan nanti akan menghasilkan kebijakan-kebijakan. Iya. Gitu. Nah, kita berharap dengan kita memilih, tentunya kita harus mengetahui dulu visi misi yang orang yang akan kita pilih. Ya. Dan ini nanti akan tentu memberikan dampak signifikan ketika suara kita emang kita berikan pada orang yang tepat. Ya, tentunya kita berharap dengan banyaknya pemilih yang hadir ke TPS, memilih wakilnya atau kepala daerahnya, itu menjadi legitimasi ya Pak. Legitimasi bagi pemimpin yang terpilih. Nah, jadi begitu dia memimpin, dukungan itu penuh, semakin penuh kuat, gitu. Ya. Semakin kuat dia untuk membangun daerah kita. Kemudian ini Pak Rektor, kita juga melihat bahwa saya mengatakan tadi bahwa milenial itu sangat banyak gitu ya. Persentasenya 55-60%. Apa kira-kira pesan Pak Rektor Pak kepada pemilih muda, karena kita tahu juga Pak Rektor juga membabi kampus di sana banyak nih pemilih muda nih Pak. Apa kira-kira yang menjadi pesan oleh Pak Rektor? Pak? Nah ini menarik nih yang ini. Artinya dengan 50% lebih pemilih pemula kita, artinya kita bisa memberikan pemahaman, edukasi bagi mereka ya melalui salah satunya media sosial seperti inilah. Karena mereka memang lebih cenderung menguasai teknologi, dan hari-hari yang dia pegang adalah handphone, dan di situ dia bisa melihat bagaimana perkembangan pemilihan yang ada di daerah kita. Dan selanjutnya selain pendekatan medsos, tentunya kita juga harus melihat bahwa wakil-wakil mereka yang duduk tadi ya harus memberikan dampak yang positif bagi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, dan juga mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan, sehingga ini memang dampaknya bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Dan mereka harus tahu itu, mereka harus tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu memang nyata dan memberikan dampak terbaik bagi masyarakat kita. Iya Pak, kita juga berharap kepada pemilih muda, karena mudanya mengakses internet, begitu ada pemilihan juga kita berharap dia tidak hanya melihat calonnya saja.
dia akan melihat rekam jejaknya sampai di Itu mana. dia yang pentingnya, Itu Pak. yang penting. Ya. Kemudian apa ya yang sudah diperbuat dia, latar pendidikannya. Ya. Jadi itu akan menjadi memberikan hasil yang unggul nanti kepada daerah. Kalau yang duduk di sana itu mungkin sudah berpengalaman dan berpendidikan, kita berharap hasilnya juga akan signifikan juga ke Itu depannya. dia. Kita berharap generasi muda kita itu tahu itu gitu Pak. Artinya perwakilan yang sudah ditetapkan oleh partai itu memang orang-orang yang terbaik lah, orang terbaik, memang orang-orang yang menguasai permasalahan daerah dan dia bisa juga menstimulasi kegiatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah kita bisa lebih baik gitu. Iya. Kami dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu Pak juga berharap nanti bisa bekerja sama. Siap Khususnya kita, dengan Pak. ITBI karena kita melihat potensi di sana itu sangat luar biasa. Kalau satu orang mahasiswa saja bisa menyampaikan idenya di medsos, ini akan bisa menarik anak muda lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik Pak, sebelum kita tutup wawancara kita pada siang hari ini, saya silakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau pesan yang apa yang ingin disampaikan pada pemilih yang ada di Kabupaten Indragiri. Oke, terima kasih Pak Santoni. Jadi pemilu itu adalah salah satu proses demokrasi kita dan hak suara kita adalah bentuk kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi dan suara kita sangat menentukan masa depan. Ini terbukti dengan beberapa pemilu yang sudah kita lakukan, pemimpin yang kita harapkan duduk di perwakilan, di kepemimpinan kepala daerah adalah orang-orang yang terbaik dan tentunya masyarakat memang harus mendukung kegiatan-kegiatan ini melalui proses pemilih yang cerdas. Ya, tentunya dari semua apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, yang terpenting kita berharap kepada semua pemilih yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Harus, kemudian dia bisa datang ke TPS, kemudian dia bisa menyeleksi siapa yang akan menjadi wakilnya baik itu di DPR maupun menjadi kepala daerah. Terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya, Bapak Marwan. Mudah-mudahan pandangan-pandangan kita yang telah kita sampaikan pada hari ini itu akan menjadi cambuk kepada pemilih pemula atau pemilih pemuda muda, dan kami juga berharap Pak Rektor di kampusnya juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pentingnya suaranya walaupun satu, jangan diremehkan satu, karena suara satu itu akan menentukan jalan pembangunan atau kepemimpinan 5 tahun ke depannya. Terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya. Sekali lagi kami dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu mendoakan semoga pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita selaku akademisi dan juga kami dari KPU bisa selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemilihan umum dan pilkada ke depannya bisa berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi yang kita usahakan semakin tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada podcast pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa akan bertemu kembali pada podcast sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.